Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Introduce myself. My name is Diki Andrian. I'm from Ekiti 23 class. Today, I'm going to talk about the art and science of decision making. Every single day, we make hundreds of decisions. Some small, some very important. But the real question is, do we really understand how we make those decisions? Let's explore this together. Oke, teman-teman. Di sini kita akan membahas kenapa sih decision making itu penting atau pengambilan keputusan itu penting. Nah, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke eh, teori, saya ingin kita refleksi sebentar. Setiap hari kita membuat keputusan, bangun tidur atau lanjut tidur, mengerjakan tugas atau menunda, menggunakan uang untuk kebutuhan atau keinginan. Mungkin kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya keputusan itu membentuk masa depan kita. Contoh sederhananya, kalau kita sering menunda tugas, dampaknya nilai akan turun. Sebaliknya, kalau kita disiplin, hasilnya bisa lebih baik. Jadi, keputusan sekecil apapun mempunyai dampak yang besar. Nah, apa sih decision making itu? Nah, decision making adalah proses mental atau kognitif untuk memilih salah satu tindakan dari beberapa pilihan. Dalam proses ini, saya memberikan 4 komponen utama atau terdapat 4 komponen utama. Yang pertama itu ada persepsi. Nah, persepsi adalah cara kita melihat dan memahami suatu situasi atau cara pandang kita terhadap sesuatu. Seperti contohnya yaitu dua orang menghadapi masalah keuangan. Yang pertama, salah satunya itu melihat sebagai ancaman. Kedua, salah satunya lagi melihat sebagai peluang. Artinya, keputusan itu sangat dipengaruhi oleh cara pandang kita dalam menghadapi masalah. Yang kedua, kita menggunakan pengalaman masa lalu untuk membantu kita mengambil keputusan. Contoh, kalau dulu kita pernah rugi dalam investasi, harusnya kita harus hati-hati ketika kita akan investasi di masa depan. Ketiga, yaitu rationing atau penalaran. Nah, di sini kita berpikir logis. Yang pertama itu menghitung resiko, membandingkan pilihan, dan mempertimbangkan konsekuensinya. Nah, di bagian ini rasionalitas dalam diri kita. Keempat yaitu judgment atau penilaian. Ini adalah tahap akhir kita memutuskan pilihan terbaik. Jadi, kesimpulannya keputusan bukan cuma insting, tapi kombinasi dari cara kita berpikir, pengalaman, analisa, dan keberanian kita dalam memilih. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pendekatan pengambilan keputusan. Dalam pendekatan pengambilan keputusan ini, dalam teori kita mempunyai dua cara memahami keputusan. Yang pertama, itu ada normative decision theory atau ideal model. Nah, ideal model ini adalah teori yang dimana menjelaskan bagaimana seharusnya keputusan itu diambil. Ciri-cirinya. Yang pertama itu ada rasional 100%. Kedua, informasinya lengkap. Nah, kedua hal ini memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau untuk membuat kita yakin dengan keputusan yang kita pilih. Contoh sederhananya,
Saya sebagai seorang investor, ketika saya ingin memilih saham, saya harus memilih dengan analisis dengan data lengkap dan logis. Nah, misalnya nih, di dunia nyata, kondisi ini hampir tidak pernah terjadi. Masalahnya, di dunia nyata kondisi ini hampir tidak pernah terjadi. Nah, untuk pendekatan yang kedua yaitu descriptive decision theory atau realitanya. Teori ini menjelaskan bagaimana bagaimana manusia benar-benar mengambil keputusan. Ciri-cirinya, yang pertama itu manusia itu dipengaruhi oleh emosi. Kedua, informasinya terbatas. Dan ketiga, ada bias atau kesalahan berpikir. Nah, contohnya orang membeli sesuatu karena lagi diskon, padahal tidak terlalu butuh. Kesimpulannya penting nih teman-teman dalam pengambilan keputusan ini. Keputusan manusia itu berada di antara ideal atau rasional dengan realitas seperti emosional dan terbatas. Yang keempat itu ada proses decision making. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap praktis, yaitu recognize need, yaitu menyadari ada masalah. Contoh, nilai kita turun. Nah, ketika nilai kita turun, apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus belajar dengan lebih baik. Nah, kedua ada define goals atau menunjukkan tujuan. Ketika tujuan kita apa sih tujuan kita? Contoh, tujuan kita ingin nilai sempurna yaitu A. Ketiga yaitu list option, yaitu menyusun alternatif, belajar sendiri, ikuti les, dan diskusi kelompok. Yang keempat, akses consequence, yaitu menilai dampak dari tiap pilihan dan menentukan mana sih yang paling efektif, efisien, dan realistis dalam pilihan tersebut. Kelima yaitu ada evaluasi dan action, yaitu memilih dan langsung bertindak. Banyak orang gagal bukan karena tidak tahu, melainkan karena mereka tidak bertindak. Nah, keputusan yang baik adalah proses yang jelas dan eksekusi yang tepat. Nah, dari semua yang sudah kita bahas, kita bisa melihat bahwa keputusan itu tidak sederhana. Ada proses, ada faktor psikologis, dan ada faktor strategis. In inclusion decision making is not just about making choice, but about understanding the process behind this choice. By being aware of how we think, your limitation, and the step we take, we can improve the quality for our decision. Because at the end of the day, your decision shape our future. Thank you your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.